3, 2, 1. Selamat siang. Mari, Pak. Silakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini saya cukup baik. Nah, bagaimana tadi dalam perjalanan? Apakah baik-baik saja? Bagaimana? Cukup macet karena situasi kendaraan saat ini, jalanan ini tidak memungkinkan untuk kita maju cepat dalam berkendara. Jadi membuat saya sedikit terbawa seperti kepala pusing karena situasi yang macet itu, berbagai suara klakson, dan seperti kita ketahui di Indonesia ini dalam perjalanan itu banyak sekali yang tidak memungkinkan orang lain. Ya seperti itu. Oh gitu. Nah sebelumnya saudara sudah tahu apa itu konseling individual? Apa itu konseling? Nah, konseling individual adalah suatu layanan konseling yang dimana mereka itu memberikan konsultasi seperti itu, ya. Layaknya konselor dan konselor. Nah, di sini saya belum tahu nama saudara siapa dan saudara juga belum tahu nama saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Bapak Syadi. Saya di sini sebagai konseli. Dan bagaimana saudara? Nama saya Andi Sofian. Saya sebagai konselor di sini. Ya, sebelumnya di sini saya dipanggilnya apa? Mas atau bagaimana? Mas aja. Mas. Oh, Mas. Ya, Mas Nezat. Ya, betul. Nah, mungkin Mas Nezat ada keperluan apa di sini? Mungkin ada keluhan atau apa ya kayak di sini ya. Jadi Mas Nezat ini ceritakan saja apa yang pikiran Mas Nezat, apa yang alami Mas Nezat hari ini atau besok ya. Dan di sini saya tidak akan membocorkan kepada siapapun terkait apa Mas Nezat sampaikan kepada saya seperti itu. Mungkin ada mau sampaikan sedikitnya saya ingin bercerita mungkin. Ya silakan. Beberapa hari ini karena saya mengalami suatu penekanan. Ya. Karena jujur saya ini sebagai seorang anak kuliah itu seperti yang kita tahu anak kuliah itu memiliki banyak seperti tugas, kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Dan saya karena saya adalah seorang mahasiswa baru, saya mengalami berbagai penekanan dari kakak tingkat saya karena mungkin melihat saya, wah anak ini sepertinya bisa jadi bahan bulian kita nih atau bahan candaan kita nih. Jadi di situ saya merasa cukup sakit lah sebagai seorang maba yang memasuki fase kuliah, apalagi baru masuk itu diberikan statement atau apa ya seperti tindakan seperti ini gitu. Dan di sini saya ingin bertanya kepada saya panggil ya, bagaimana sih kita sebagai seorang maba itu menjalani kehidupan perkuliahan agar terasa lebih nyaman atau terasa lebih asik lah dengan teman-teman atau kakak tingkat yang lain. Oke, sebelumnya caranya itu kita harus bisa bergaul dengan banyak orang yang lain, termasuk kakak kelas tingkat. Kalau misalkan kakak kelas tingkat yang mengajak kita ke hal-hal yang baik, mungkin kita bisa ikuti. Kan kalau misalkan dalam keburukan itu dihindari, mungkin seperti itu. Nah, tadi kan mungkin dalam kasus ini bisa dibilang pembulian, ya, bisa betul seperti itu. Ya. Nah, bagaimana itu cara atau kakak kelas tingkat ini membuli Mas Nezat? Bagaimana?
karena saya mahasiswa baru, tidak tahu apa-apa tentang dunia perkuliahan, saya seperti diarahkan ke suatu hal yang salah dalam perkuliahan. Seperti di sini saya tidak tahu nih, betternya itu kita apakah fokus kepada perkuliahan itu, pengajaran, belajar dan sebagainya, atau lebih ke organisasi gitu. Mungkin beberapa catatan banyak dari orang yang lulus dalam perkuliahan itu dengan belajar yang cukup dan juga organisasi yang mumpuni. Ya, tapi saya di sini seperti diarahkan oleh para kantin itu tuh masuk organisasi ini dan membuat saya tidak fokus dan dijauhkan dari pembelajaran kuliah itu sendiri, yang membuat saya seperti apa bahasanya, ya dibuat tidak fokus gitu. Tapi yang saya harap di sini karena mereka membuat saya mengikuti suatu hal yang jelas saya tidak bisa atau mungkin saya kurang dalam hal itu. Oh seperti itu. Jadi Mas Nejat ini diarahkan agar supaya aktif di eksternal, misalnya kayak organisasi dan lain sebagainya. Sedangkan jujur pribadi saya sendiri itu kurang dalam eksternal, dalam public speaking dan lain sebagainya, karena jujur diri saya sendiri ini termasuk yang mungkin saya sebut sebagai introvert jadi saya lebih terbiasa untuk ketenangan, bermain sendiri dan susah untuk langsung berbaur dalam kerumunan yang ramai, yang padat. Mungkin bisa namun dengan adaptasi yang bertahap gitu. Namun di sini kakak kelas saya seperti langsung menjerumuskan saya ke dalam suatu organisasi yang disitu harus langsung bergerak, langsung berkegiatan, langsung berbaur, dan buat saya sendiri itu seperti tekanan yang susah untuk saya normalisasikan. Nah sebelumnya Mas Nejat pernah berbaur tidak dengan teman-teman atau kakak kelas sekolah Mas Nejat? Mungkin sudah, namun memang karena saya anak introvert. Ya. Jadi hanya beberapa orang atau beberapa siswa yang saya dekati, mungkin lebih kepada karena saya merasa nyaman, saya kurang nih yang ini, jadi saya merasa nyaman. Karena jujur saya itu dulu pribadi yang pilih-pilih dalam suatu pertemanan. Oh seperti itu ya. Mungkin Mas Nejat ini orangnya sangat introvert dan sangat kurang ya dalam berbaur. Kira-kira Mas Nejat ini bisa atau tidak untuk berbaur dengan teman-teman atau yang lainnya seperti itu? Mungkin jika dicoba dan diberikan adaptasi yang secara bertahap, bisa saya dalam bergaul dengan yang lain. Namun yang saya lakukan itu ya seperti kata saya di awal, bertahap gitu. Jadi sedikit demi sedikit, dengan mungkin anak kuliah, baru dengan beberapa anak kelas, dan baru berorganisasi yang organisasi itu tuh tidak langsung aktif secara publik gitu. Mungkin banyak berdiskusi dulu, membuat saya jadi lebih mudah berbicara kepada orang-orang yang mungkin satu organisasi, dan setelah itu mungkin saya bisa lebih mudah untuk speak up dalam publik itu di khalayak. Tapi ya kembali lagi saya tidak menerima hal tersebut secara bertahap. Seperti itu. Nah kira-kira Mas Nejat selain pembulian itu diaktifkan di organisasi atau di eksternal, kira-kira ada lagi kan selain itu? Mungkin karena saya masih magang, jadi banyak beberapa hal yang saya kurang tahu gitu. Jadi kalau mungkin kita cari sendiri di internet atau di sosial media lain, itu terkadang berbeda atau mungkin hanya pandangan orang-orang lain. Dan di tempat saya ingin bertanya kepada jelas kakak kelas saya dalam hal perkuliahan, itu mereka ada yang hanya bercandai, mungkin hanya tidak menghiraukan anak tersebut, dan malah seperti tidak memberikan jawaban yang apa yang saya butuhkan. Jadi membuat saya ini jujur bukan tekanan fisik, lebih ke tekanan batin karena tidak mendapatkan suatu hal mungkin bagi saya itu hal yang saya dapatkan seharusnya. Ya, contoh pembulian batin itu seperti saya bertanya nih, kan saya masuk ke fakultas ini, saya baiknya tuh
baca buku apa, atau mungkin belajarnya gimana nih biar tahu gitu. Dan mungkin kalau mereka hanya buat apa, santai aja, senang aja, jadi seperti membuat saya tuh dileha-lehakan gitu, tidak usah fokus terhadap kuliah itu tersendiri. Seperti itu ya. Ya, sih. Mas Nizat ini lebih lah kayak mungkin orang introvert ya. Nah, kira-kira Mas Nizat ada nggak selain yang lebih itu? Apa sudah cukup? Mungkin sudah cukup sih. Sudah cukup ya. Nah, di sini Mas Nizat mungkin kemudian yang hal yang wajar ya, karena organisasi internal maupun eksternal itu kayak memperkenalkan ke maba ya, seperti itu. Nah, tugas Mas Nizat ini cuman hanya mencari tahu ya bagaimana Mas Nizat ini atau pengen ikutlah dalam organisasi baik internal maupun eksternal. Nah, saran saya dicari tahu terlebih dahulu, dan apakah organisasi itu bermanfaat bagi Mas Nizat ataupun tidak ya. Kalau misalkan itu bermanfaat bagi Mas Nizat dan Mas Nizat tertarik dalam hal itu, mungkin bisa ikut sertakan masalah itu. Nah, seperti itu ya Mas Nizat. Dan terkait masalah pembulian ya yang tadi dikatakan Mas Nizat itu, dalam itu hal yang bukan hal yang biasa, kayak lebih ke bercandaannya. Mungkin bisa jadi bercanda. Mungkin Mas Nizat itu salah menanggapi seperti itu. Iya. Nah, kira-kira Mas Nizat masuk atau tidak saran dari saya? Terima kasih banyak dari background, saran dari background sangat membantu saya untuk lebih mengenal apa itu dunia perkuliahan dan lebih tahu mana sisi yang mereka bercanda, mana sisi mereka memang membuli. Jadi ada dari saran background ini saya bisa lebih tahu bahwa beberapa hal yang mungkin kakak saya lakukan itu sebenarnya baik untuk saya. Mungkin karena saya masih introvert, jadi saya merasa itu hal yang salah kalau saya lakukan. Dengan bantuan saran dari background, saya lebih terbuka, saya lebih paham bahwa memang berbaur ini tuh penting ya. Dan berorganisasi juga cukup penting dalam perkuliahan. Dan jadi saya di sini terima kasih sekali lagi kepada Imron karena membuka wawasan saya bahwa beberapa hal yang dilakukan oleh kakak saya memang tidak salah. Hanya saja saya yang pribadi merasa itu tidak enak untuk saya sendiri. Karena salah Imron, saya jadi merasa terbuka, lebih mudah dalam mencerna, tidak langsung mencerna kata-kata atau tindakan orang secara mentah-mentah, untuk memahaminya dan mencari tahu hal tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang lain belum lah? Apa sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Ya, cukup. Baiklah, terima kasih kepada Mas Nizat. Apa yang saya sarankan kepada Mas Nizat ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.